Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dalam belajar, dan tentunya kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Berjumpa kembali dalam program pembelajaran jarak jauh bersama KKG PAI Kecamatan Harjamukti, beriman, berilmu, berakhlak, dan berbudaya. Anak-anakku sekalian, sekarang kita masih dalam masa pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Nah, kira-kira apa saja sih yang mesti kita terapkan di masa pandemi ini? Pertama yaitu jangan lupa untuk selalu menggunakan masker ketika kita akan keluar rumah ataupun beraktivitas di luar rumah. Yang kedua yaitu jangan lupa untuk selalu mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan juga dengan air yang mengalir. Yang ketiga itu jaga jarak dan menjauhi kerumunan. Yang terakhir dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon agar supaya virus COVID-19 ini segera hilang dan pandemi ini pun segera berakhir. Amin ya Rabbal 'Alamin. Anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, khususnya untuk siswa-siswi kelas 4 sekolah dasar. Nah, materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu pelajaran keempat tentang bersih itu sehat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, seperti biasa, kita akan bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Mari kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya Rabbal 'Alamin. Semoga dengan membaca doa sebelum belajar bersama-sama kita diberikan kemudahan dalam belajar dan tentunya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal 'Alamin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, tadi sudah Bapak sampaikan bahwa materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang bersih itu sehat. Adapun tujuan pembelajaran pada pembahasan materi hari ini adalah diharapkan kalian mampu untuk yang pertama menyebutkan pengertian bersih dengan tepat, yang kedua menyebutkan pengertian suci dengan tepat, yang ketiga menyebutkan pengertian najis dengan tepat, dan yang keempat menyebutkan pengertian hadas dengan tepat. Mari kita bersama-sama membahas materi tentang bersih itu sehat. Anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, tahukah kalian? Agama Islam adalah agama yang cinta pada kebersihan. Ini sebagaimana dituangkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 222 yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang bertaubat dan menyucikan diri. Nah, jadi kita sebagai seorang muslim sudah seharusnya untuk selalu menjaga kebersihan. Nah, bahkan
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan kepada kita selaku umatnya untuk senantiasa menjaga kebersihan. Sebagaimana hadis yang disampaikan Rasulullah SAW itu at-tahuru satrul iman, yang artinya kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, hadis di atas menunjukkan bahwa Islam menempatkan kebersihan sebagai sesuatu yang sangat penting. Bahkan kebersihan merupakan bagian dari iman. Selanjutnya kita akan membahas mengenal arti bersih dan sehat. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya memerintahkan kepada kita untuk bersuci dan mencintai kebersihan. Bersih artinya bebas dari kotoran. Sedangkan suci artinya bebas dari hadas dan najis. Istinja adalah membersihkan kotoran setelah buang air besar ataupun buang air kecil. Bersih atau suci dibagi menjadi dua macam, yaitu suci dari hadas dan suci dari najis. Kita bahas yang pertama dulu ya, yaitu kita akan bahas mengenai hadas. Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang yang menyebabkan terhalangnya untuk beribadah. Jadi, apabila kita dalam keadaan sedang berhadas atau memiliki hadas, maka kita tidak boleh melaksanakan ibadah seperti halnya sholat, puasa, mengaji, dan lain-lain. Hingga keadaan kita sudah suci. Selanjutnya, hadas terbagi atas dua macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil adalah segala sesuatu yang membatalkan wudhu. Adapun hal-hal yang membatalkan wudhu adalah sebagai berikut. Buang air kecil, buang air besar, dan buang angin. Adapun cara mensucikannya adalah dengan berwudu ataupun dengan tayamum apabila tidak ada air. Nah, selanjutnya yang kedua adalah hadas besar. Hadas besar adalah segala sesuatu yang mewajibkan seseorang untuk melakukan mandi wajib. Adapun hal-hal yang menyebabkan hadas besar adalah sebagai berikut. Mimpi basah bagi laki-laki, haid bagi perempuan, dan nifas, yaitu darah yang keluar setelah melahirkan, ini bagi perempuan. Nah, dengan demikian, apabila kita mengalami salah satu yang tadi disebutkan, maka kita terkena hadas besar. Maka kita wajib melakukan mandi besar atau mandi wajib untuk mensucikannya. Nah, setelah kita membahas mengenai hadas, selanjutnya kita akan membahas tentang najis. Najis menurut bahasa artinya kotor atau sesuatu yang dianggap kotor. Sedangkan menurut istilah, najis adalah kotoran yang menghalangi sahnya ibadah sehingga najis wajib dihilangkan dan dibersihkan sebelum melaksanakan ibadah. Menurut tingkatannya, najis dibagi menjadi 3 macam. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, najis mukhafafah. Nah, ini najis yang tingkatannya masih ringan, yaitu najis berupa air kencing bayi laki-laki yang usianya belum sampai 2 tahun dan belum pernah makan apa-apa selain ASI atau air susu ibu. Adapun cara mensucikannya yaitu cukup dengan memercikan air pada benda atau tempat yang terkena najis atau kencing
tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu najis mutawasitoh. Nah, ini najis yang terbilang sedang. Ya. Contohnya yaitu najis berupa kotoran manusia, kotoran hewan, darah, nanah, dan bangkai binatang, kecuali bangkai ikan dan bangkai belalang. Nah, adapun cara mensucikannya yaitu dengan membersihkan terlebih dahulu benda atau tempat yang terkena najis mutawasitoh, kemudian menyiramnya dengan air sampai bersih, baik itu rasa, bau, dan warnanya. Najis mutawasitoh terbagi atas dua macam, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Najis hukmiyah yaitu najis yang kita yakini ada namun tidak ada bau, rasa, maupun wujudnya. Seperti contohnya yaitu air kencing yang sudah kering. Nah, bagaimana cara mensucikannya? Itu cukup disiram dengan air di atasnya. Selanjutnya najis ainiyah, yaitu najis yang masih ada bau, rasa, dan wujudnya. Contohnya kotoran hewan. Nah, bagaimana cara mensucikannya? Yaitu terlebih dahulu kita buang dulu kotorannya atau najis yang menempel pada benda atau tempat, kemudian membasuhnya sampai hilang bau, rasa, dan wujudnya. Ya. Selanjutnya yang ketiga yaitu najis mughaladoh, najis yang terbilang berat. Contohnya najis yang disebabkan dari anjing dan babi. Adapun cara mensucikannya yaitu benda atau tempat yang terkena najis mughaladoh disiram dengan air sebanyak 7 kali siraman. Dan salah satu dari ketujuh siraman air tersebut dicampur dengan tanah atau debu yang suci. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sebagai umat Islam, kita harus senantiasa menjaga kebersihan dan juga wajib bersuci sebelum kita melaksanakan ibadah. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan kesucian dan kebersihannya sebelum kita beribadah. Di antaranya, yang pertama, kita harus bersih badan. Badan kita harus suci dan bersih, entah itu dari kotoran ataupun dari najis. Itu dengan cara mandi dan berwudu. Yang kedua, kita juga harus bersih pakaian. Ya, pakaian yang akan kita gunakan untuk beribadah, contohnya sholat, kita harus mensucikannya atau membersihkannya terlebih dahulu. Jangan sampai ada kotoran ataupun najis yang menempel pada pakaian yang akan kita gunakan untuk beribadah. Yang ketiga, harus bersih tempat. Nah, tempat yang akan kita gunakan untuk beribadah, contohnya sholat, juga harus suci dan bersih. Jadi tempat yang akan kita gunakan untuk sholat itu harus kita pastikan dulu tempatnya suci dan bersih. Baik, alhamdulillah anak-anakku yang soleh dan solehah. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini tentang materi bersih itu sehat adalah yang pertama, bersih artinya bebas dari kotoran, sedangkan suci artinya bebas dari hadas dan najis. Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang yang menyebabkan terhalangnya untuk beribadah. Najis adalah sesuatu yang menjadikan
terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam najis. Yang pertama, najis mukhafafah. Najisnya ini terbilang ringan. Yang kedua, najis mutawasito atau najis sedang. Dan yang terakhir yaitu najis mughalladhah, najis yang terbilang berat. Yang terakhir, hal-hal yang harus kita perhatikan sebelum kita beribadah, diantaranya bersih badan, bersih pakaian, dan bersih tempat. Sekarang kalian perhatikan soal yang akan Bapak berikan. Yang pertama yaitu bersih, artinya ya, apa? Kalian pasti masih ingat kan? Yang kedua, suci, artinya. Yang ketiga, keadaan tidak suci pada diri seseorang yang menyebabkan terhalangnya untuk beribadah disebut. Keempat, sesuatu yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut. Dan yang kelima, terakhir, membersihkan diri dari kotoran setelah buang air besar dan buang air kecil disebut. Itu evaluasi yang harus kalian jawab. Nanti hasil jawaban kalian bisa kalian kumpulkan kepada guru PAI di sekolah kalian masing-masing. Baik, anak-anakku yang soleh dan solehah, alhamdulillah pembahasan materi tentang bersih itu sehat pada hari ini telah selesai Bapak sampaikan. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa kalian pahami dengan baik. Dan apabila ada yang masih kurang paham, bisa kalian tanyakan kepada guru PAI di sekolah kalian masing-masing. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.